Analisis 9 langkah pengambilan keputusan dari kasus 4 oleh saya, Asep Suryanto, BCKS kelas 13. Dari langkah yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan ini antara kebenaran versus dengan kesetiaan. Tari ini menghadapi dilema antara bersikap jujur dengan melaporkan perbuatan Rara, ini nilai kebenaran, atau tetap setia pada persahabatannya dengan Rara dan mengabaikan fakta yang ia ketahui, ini nilai kesetiaan. Langkah yang kedua, pihak yang terlibat. Yang pertama, Tari. Ini siswa yang menyaksikan kejadian dan menghadapi dilema moral. Yang kedua, Rara. Dia ini siswa yang menemukan dan mengambil dompet yang juga merupakan sahabat dari Tari. Yang ketiga, Nina. Ini pemilik dompet yang kehilangan barangnya. Selanjutnya ada Bu Sri, guru pustakawan yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan di perpustakaan. Langkah yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Rara mengambil dompet berisi uang yang ia temukan. Fakta yang kedua, Rara mengira tidak ada orang lain yang melihat, tetapi Tari melihat kejadian tersebut. Fakta ketiga, dompet itu milik Nina yang kehilangan dompetnya. Fakta keempat, Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Fakta berikutnya, Tari khawatir hubungannya dengan Rara akan rusak jika melaporkan atau menegur Rara. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal dan juga regulasi. Mengambil dompet orang lain adalah tindakan pencurian yang secara moral dan legal ini salah. Juga secara regulasi, peraturan sekolah juga akan melarang tindakan ini. Uji intuisi. Hati nurani Tari akan mengatakan bahwa perbuatan Rara itu salah dan ia harus melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Uji publikasi. Jika kasus ini diberitakan di papan informasi sekolah, tentu saja masyarakat sekolah, warga sekolah, kemungkinan besar akan mendukung Tari untuk mengembalikan dompet kepada pemiliknya dan mengecam tindakan Rara. Uji panutan. Seorang panutan atau idola yang menjunjung tinggi moralitas akan memilih untuk bersikap jujur dan adil, meskipun hal itu berisiko merusak sebuah hubungan. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kasus ini mencerminkan paradigma kebenaran versus kesetiaan. Kedua nilai tersebut sama-sama baik, tetapi dalam situasi ini keduanya saling bertentangan. Tari harus memilih antara menegakkan kebenaran, mengembalikan dompet, atau menunjukkan kesetiaan kepada sahabatnya, menutupi perbuatan dari Rara. Langkah yang keenam, prinsip resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Keputusan yang paling etis adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi banyak pihak. Dengan mengembalikan dompet Nina, mendapatkan kembali barangnya. Dengan mengembalikan dompet, otomatis Nina mendapatkan kembali barangnya. Kejujuran dapat ditegakkan dan Rara juga
mendapatkan pelajaran berharga bahwa mengambil barang yang bukan miliknya itu tidak baik. Berpikir berbasis peraturan. Peraturan sekolah dan nilai-nilai moral universal menekankan pentingnya kejujuran. Tari harus mematuhi aturan tersebut. Berpikir berbasis rasa peduli. Tari dapat menunjukkan kepeduliannya kepada Rara dengan mengajaknya berbicara empat mata terlebih dahulu. Ini memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus langsung dihukum. Langkah ketujuh, opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak. Opsi ketiga yang lebih kreatif, adil, dan bijak adalah Tari berbicara langsung dengan Rara untuk meyakinkannya agar mengembalikan dompet itu sendiri. Ini bukan pilihan melaporkan atau mendiamkan, tetapi sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah secara damai sambil tetap menjunjung tinggi kejujuran. Langkah ke-8, keputusan akhir. Keputusan terbaik yang dapat diambil Tari adalah berbicara dengan Rara secara pribadi dan meminta Rara untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Bu Sri atau langsung kepada Nina. Jika Rara menolak, Tari harus melapor kepada Bu Sri untuk memastikan dompet itu kembali kepada pemiliknya. Keputusan ini menunjukkan keberanian moral untuk berpihak pada kebenaran, bahkan di tengah dilema. Langkah ke-9, pelajaran yang didapat dari keputusan ini. Dari kasus ini, pelajaran yang bisa didapat bahwa persahabatan sejati itu harus dibangun di atas kejujuran dan integritas. Dengan mengambil keputusan yang sulit, Tari bisa belajar bahwa melindungi seorang sahabat dari konsekuensi tindakan salahnya bukanlah bentuk kesetiaan yang benar. Sebaliknya, membantunya untuk kembali ke jalan yang benar adalah tindakan yang lebih mulia dan membangun karakter. Refleksi ini akan memperkuat kepekaan moral Tari di masa datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.